Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi dengan saya Ibu Romaida Nababan. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang sistem ekskresi, di mana kita ketahui bahwa sistem ekskresi adalah disebut juga dengan sistem pengeluaran. Sistem ekskresi untuk membuang keluar hasil pembakaran dan sisa metabolisme di dalam tubuh agar tidak meracuni tubuh. Zat sisa metabolisme yang harus dikeluarkan antara lain karbon dioksida atau CO2, urea, air atau H2O, amonia atau NH3, dan kelebihan vitamin dan zat warna empedu. Adapun alat ekskresi manusia adalah berupa ginjal, kulit, paru-paru, dan hati. Nah, anak-anak, kita akan melihat gambar dari bagian ginjal kita, di mana bahwa ginjal manusia terdiri dari dua bagian, yaitu kiri dan kanan. Dapat kita lihat gambarnya bahwa ginjal atau buah pinggang manusia berbentuk seperti kacang merah, berwarna keunguan dan berjumlah 2 buah. Ginjal terletak di daerah pinggang, sebelah kiri dan kanan tulang belakang. Ginjal orang dewasa beratnya adalah lebih kurang 200 gram. Dapat kita lihat anak-anak gambar letak ginjal di dalam tubuh kita. Bisa kita perhatikan. Kita lanjutkan anak-anak bahwa struktur ginjal yaitu kulit ginjal atau disebut dengan korteks, sumsum ginjal atau medula, dan rongga ginjal atau pelvis. Dapat kita lihat semuanya anak-anak. Nah, di sini juga dapat kita lihat gambar penampang melintang ginjal dan nefron. Bisa kita lihat bersama anak-anak ya. Kita lanjutkan bahwa kerja ginjal itu berperan untuk menyaring darah. Proses penyaringannya sebagai berikut. Darah kotor mengalir ke dalam ginjal melalui arteri ginjal. Selanjutnya, darah disaring oleh glomerulus di badan Malpighi. Dan yang ketiga, darah yang telah disaring keluar dari ginjal melalui pena ginjal atau pena renalis. Dan yang keempat, hasil saringan darah berupa filtrat glomerulus masuk ke dalam sampai Bowman. Dan yang kelima, filtrat glomerulus mengalir ke tubulus. Di dalam tubulus terjadi 2 proses, yaitu proses penyerapan kembali atau reabsorpsi. Setelah itu, terjadi proses penambahan zat-zat yang tidak berguna, antara lain ion hidrogen, racun, obat-obatan dari pembuluh darah di sekitar tubulus. Akhirnya terbentuklah urin. Urin mengalir ke dalam rongga ginjal. Urin mengalir ke kantong kemih melalui ureter. Jika kantong kemih telah penuh urin, maka akan timbul rasa ingin buang air kecil. Urin akan keluar melalui saluran kencing atau uretra. Nah, demikian anak-anak. Sekarang yang mau kita bahas adalah faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi produksi urin. Ternyata yang pertama, urin yang dikeluarkan oleh ginjal dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut. Yang pertama adalah hormon antidiuretik.
Yang kedua, jumlah air yang kita minum atau kita konsumsi. Yang selanjutnya adalah hormon insulin dan cuaca. Orang yang kekurangan hormon antidiuretik atau kekurangan hormon insulin akan menghasilkan urin yang banyak. Orang yang banyak minum air juga akan menghasilkan urin yang banyak. Begitu pula pada saat cuaca dingin, tubuh cenderung menghasilkan urin yang banyak. Nah, demikian anak-anak, ternyata ada gangguan yang dialami oleh ginjal. Disebut dengan gangguan tubuh karena kelainan ginjal. Yang pertama itu adalah nefritis. Apa itu nefritis? Nefritis diakibatkan oleh infeksi bakteri yang dapat mengganggu penyerapan air sehingga air tertimbun di dalam air, mengakibatkan kaki membengkak. Yang kedua adalah diabetes mellitus. Sering disebut juga dengan kencing manis yang diakibatkan oleh kerusakan tubulus ginjal dari kadar gula dalam darah yang tinggi. Peningkatan kadar gula darah diakibatkan oleh produksi hormon insulin yang terhambat sehingga proses pengubahan gula menjadi glikogen terhambat. Akhirnya gula dikeluarkan bersama urin. Yang ketiga adalah diabetes insipidus. Diakibatkan oleh kekurangan hormon antidiuretik sehingga volume urin yang dihasilkan dapat mencapai 30 kali dari volume urin normal. Yang keempat itu adalah albuminuria. Diakibatkan oleh kegagalan proses penyaringan protein sehingga urin mengandung protein. Yang kelima, batu ginjal. Diakibatkan oleh terdapatnya endapan senyawa kalsium dan penumpukan asam urat di dalam rongga ginjal atau kandung kemih yang dapat menyebabkan terbentuknya batu ginjal. Dan yang selanjutnya adalah anuria. Anuria merupakan kegagalan ginjal karena kerusakan di glomerulus sehingga tidak ada urin yang dihasilkan oleh penderita. Demikian yang dapat saya sampaikan anak-anak ibu sekalian. Kiranya video pembelajaran ini bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih.